Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok Batang Kuda kelas K02 akan melakukan demo tentang tugas pemrograman teori bahasa formal dan otomata yang telah kami selesaikan. Perkenalkan, nama saya Sutasoma Mahardika Munte dengan NIM 135222098. Kenalkan, saya Marvin Skivoya Skilutahayan, NIM 135222110. Perkenalkan, saya Derwin Rustanli dengan NIM 1352211. Langsung saja dimulai. Jadi, pertama kami akan menunjukkan halaman rilis dari tugas besar kami. Ini adalah final commit kami. Ini dari final commit kami melakukan rilis V1, dan ini adalah ya kodenya lah ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan git status. Ini hanya sebuah test case, tidak kita upload, jadi tidak usah diperhatikan. Dan selanjutnya kita akan melakukan git log. Ini adalah commit terakhir kami, yaitu final commit, sama seperti di tugas kami ini, final commit. Jadi aman ya. Oke, sekarang kami akan menjelaskan terkait kodenya. Jadi kita paling pertama dulu, kami menggunakan argparse untuk melakukan run-nya gitu ya. Jadi formatnya itu adalah Python main.py bla 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 .txt sama bla 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 .html. Jadi begini nanti formatnya. Selain dari itu akan ditolak langsung. Jadi setelah ketemu, dia akan melakukan txt read. Jadi semua informasi yang ada di dalam media.txt ini itu akan dimasukkan ke dalam array ini. Baik dari ini ada banyaknya, ada states, input, text, dan lain-lain. Itu akan mengambil informasi dari array lokal. Setelah itu ya dikecilkan supaya tidak ada bagian array yang kosong lah gitu. Setelah itu kita melakukan HTML read dari main.py-nya. Ini mengubah semua tag-tag HTML atau konten atau komen menjadi sebuah token. Oke, setelah itu selesai, kita buat ini baru stack baru yang berasal dari objek. Ini stacknya. Sama seperti stack biasanya, bisa push, bisa pop. Dan pertama kita akan push blok yang pertama lah ya, Z. Karena itu memang soal yang pertama. Iterator itu adalah 0. Kita mulai state yang pertama adalah start state, dan top pertama adalah start stack. Oke, pertama kita ngecek dulu misalkan di txt ini ada state misalkan apalah div A gitu, tapi tahu-tahu di atasnya itu nggak ada gitu, itu udah kita salahkan nanti. Nah, selanjut ini mengubah komen-komen ke contohnya kayak begini nih ya. Ini nanti kita ubah menjadi token komen karena itu belum diperhatikan, jadi kita melakukan tokenisasi ulang. Seperti contohnya tuh di sini, ini jadi token komen. Oke. Setelah selesai, baru kita melakukan PDA. PDA-nya ya sama seperti PDA biasanya. Jadi misalkan kita di state ini deh, misalkan kita di state HTML. Terus inputnya itu adalah teks selanjutnya itu adalah head dengan kelas tertentu, ID bla bla bla, style bla bla bla. Nanti tokenisasinya hasilnya seperti ini. Nah, nanti dicek top of the stack-nya. Top of the stack-nya apa? Nanti kalau sudah cocok begitu, baru kita lihat apa sih state selanjutnya. Oh, head. Terus apa sih stack selanjutnya yang akan kita push itu adalah slash head. Jadi nanti kita push token slash head ke dalam situ. Itu jenis pertama. Jenis kedua adalah yang melakukan popping. Contohnya kayak gini nih, popnya nih. Misalkan, ini deh. Misalkan ini title ya kan. Ini berarti kita akan melakukan popping karena kan sudah selesai kita sudah selesai menggunakan state title. Oleh karena itu, kita melakukan pop, ya kan. Jadi, ya itu title kita tidak usah gerak kemana-mana, nggak usah menerima input, kita cek saja
tag-nya itu dengan top of the stack yang kita punya. Kalau top of the stack-nya sama, oke, kita lanjut ke head dengan mempop, ya kan, kita ambil tag title dan kita tidak menambah apa-apa. Berarti kita hanya melakukan pop saja. Ya sudah, kita melakukan semuanya itu. Ini adalah rumus untuk mencari rules-nya. Kalau ada, ya udah akan return object rule. Ini object rule yang terdiri dari current state, input word, start state, next state, dan stack store. Kalau nggak ketemu, dia nanti ketemu, dia akan mengeluarkan min 1. Kalau min 1 langsung fail dia. Sama seperti rules epsilon, misalkan rules-nya nggak ada, tapi dicocokin dengan rules epsilonnya ada gitu. Yang buat popping doang lah. Itu juga dicari. Nah, makanya dari sini ya udah, kalau rules-nya ketemu, ya melakukan aturan sesuai PDA. Ya kalau push push, kalau pop pop, sama seperti ini ya. Kalau benar, ya udah, kalau benar semua sampai selesai, itu harusnya current state sudah sama dengan final state. Kita sudah bikin sedemikian rupa agar semua kondisi agar final state itu selalu top of the stack itu Z. Itu sudah diamankan. Ya udah, kalau udah selesai berarti printnya accepted lah, berarti diterima. Kalau salah nanti dapat error message. Ya udah, syntax error online berapa, misalkan salahnya di line segini gitu. Ya udah, langsung disalahkan, terus dijelaskan ini teksnya apa gitu. Oke, untuk garis besar programnya sudah. Sekarang kami akan menjelaskan tentang PDA yang kami gunakan. Oke. Baik, kita akan jelaskan mengenai PDA yang telah kita implementasikan. Jadi sebenarnya di PDA ini merupakan versi yang telah dipersingkat karena adanya keterbatasan tempat dan ruang untuk menuliskan seluruh PDA-nya. Jadi kita asumsikan seluruh global attribute sudah diimplementasikan dan sudah bisa diproses karena global attribute sendiri tokenisasinya di dalam PDA tersebut tidak merubah state dan tidak menambah stack. Kita mulai dari jumlah state. Total state yang kita miliki adalah sekitar 30-an, tepatnya 31 states, dan rule yang kita miliki, fungsi transisinya terdapat 1000 lebih, kalau saya tidak salah, sebanyak 1900-an atau 1800-an. Karena telah saya sebutkan sebelumnya, global attribute diasumsikan sudah diimplementasikan pada setiap state karena tidak merubah state dan tidak merubah stack. Jadi kita mulai saja. Pertama-tama, start state-nya merupakan blank dan final state-nya merupakan done. Jadi kita mengimplementasikan bentuk PDA dengan jenis accept by final states, bukan empty stack. Dari blank ini kita bisa ke HTML. Lalu dari HTML kita lanjut ke head apabila apabila kita menerima input head dan top of the stack-nya HTML. Dari head kita bisa ke title atau kita bisa langsung ke body. Nah, apabila salah satu komponen head atau body ini tidak terdapat pada PDA ataupun tidak terdapat, maksud saya komponen head dan body dan HTML ini tidak terdapat pada test case, maka akan ditolak karena 3 komponen tersebut merupakan komponen yang wajib ada di dalam suatu HTML. Nah, dari head ini bisa ke title, selain itu juga bisa ke script, body juga bisa ke script, body bisa ke div, bisa ke H1, H2, H3, H4, H5, H6, bisa ke P, bisa ke A, bisa ke button, dan seterusnya. Dan juga bisa ke table. Table ini kita bisa ke nesting. Kita nesting juga dengan TR, kita nesting dengan TD, TH. Nah, untuk state yang, maksud saya untuk fungsi transisi yang tetap berada di state yang sama, yaitu ketika kita memiliki void element, yaitu link, kita punya break, BR, kita punya image, kita punya input, dan sebagainya. Selanjutnya, prinsipnya kurang lebih sama dengan yang sudah dijelaskan oleh Skipo, yakni push dan pop. Push apabila kita mendapatkan input dan kita masukkannya ke dalam stack, dan pop itu ketika kita sudah berada di top of the stack tertentu dan kita akan membuang top of the stack-nya. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa lanjut ke bagian unit test yang akan dijelaskan oleh Sutasoma. Oke, pertama-tama
eh, saya akan menjelaskan apa perubahan yang kami lakukan terhadap unit test. Jadi pada unit test, coba dibuka unit test TC3WSL. Nah, pada TC3WSL HTML, karakter tab yang terbaca itu adalah /t. /t tidak kami handle karena setelah kami melakukan pencarian, pada dasarnya di Windows dan juga HTML, mereka tidak membaca yang namanya /t, melainkan spacing dengan spasi. Sementara dari hasil download yang sudah kami lakukan, yang kami dapat itu adalah karakter /t. Sehingga kami melakukan perubahan supaya program kami berjalan. Mari kita lakukan test case terhadap TC1. Oke, pada TC1 ada sebuah error yang ditemukan, yaitu pada line 13. Kenapa ini error? Karena tidak ada tag yang menutup tag P. Elemen P tidak ditutup oleh tag P, sehingga terjadi error. Selanjutnya kita akan mencoba tes untuk tc2.html. Oke, pada tc.html tidak ada error sehingga accepted. Lanjut untuk tc3. Nah, tag HTML itu tidak ada dalam spek dan seharusnya itu adalah HTML sehingga terbaca error oleh sistem checker kami. Selanjutnya untuk TC4. Oke, TC4 accepted. Lanjut untuk TC5. Oke, TC5 juga accepted. Kita masuk ke TC6. TC6 terjadi error. Kenapa? Karena atribut rel kereta itu bukan merupakan atribut yang valid dalam dokumen HTML. Yang valid itu adalah rel, bukan rel kereta. Lanjut untuk TC7. Nah, kenapa kami menemukan error pada TC7? Karena pada spesifikasi tugas pemrograman ini tidak ada atribut name yang sudah ditentukan. Name ini adalah atribut tambahan yang tidak ada dalam test case, sehingga kami tidak menghandle saat ada atribut name. Lanjut untuk TC8. Pada TC8 terjadi error karena kami tidak menghandle nested tab pada dokumen HTML yang akan kami baca, sehingga saat ada nested table di dalam dokumen HTML, kami akan mendeteksinya sebagai sebuah error. Baik, barusan adalah hasil demo kami. Kami mendapat beberapa kesalahan dari program kami, yaitu pada TC7 dan TC8. Pada TC7, kami mengalami kesalahan, yaitu kami tidak menghandle atribut name, karena sebenarnya pada spesifikasi atribut name tidak dijelaskan dan tidak masuk ke dalam batasan. Sementara itu, untuk TC8, kami tidak menghandle nested table di dalam dokumen HTML, sehingga saat ada nested table, kami akan menganggapnya sebagai sebuah error. Terima kasih atas waktu yang telah kalian sempatkan untuk melihat demo kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan jikalau ada salah kata kami mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Udahlah, bodo amat.